Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, khususnya Bapak dan Ibu pensiunan ASN, TNI, dan POLRI di seluruh Indonesia. Kabar yang kami bawa malam ini bersifat penting dan perlu disimak dengan tenang, karena menyangkut kepastian hak pensiun, isu rapel, dan mekanisme pembayaran yang selama ini menimbulkan banyak pertanyaan. Kami akan sampaikan dengan gaya laporan resmi, runtut dan lengkap, agar tidak ada lagi simpang siur, tidak ada lagi kebingungan, dan insya Allah Bapak Ibu merasa lebih aman setelah memahami duduk perkaranya dari awal sampai akhir. Dalam beberapa bulan terakhir, satu topik terus menjadi pembicaraan di kalangan pensiunan, rapel pensiun, dan kapan benar-benar bisa masuk rekening. Di lapangan, informasi yang beredar sering berubah-ubah, ada yang menyebut pertengahan tahun, ada yang menunggu perubahan anggaran, ada yang mengatakan tinggal menunggu aturan terakhir dari pemerintah. Di saat yang sama, tidak sedikit keluarga pensiunan yang mengatur hidup berdasarkan kepastian bulanan, untuk obat rutin, biaya kontrol kesehatan, kebutuhan dapur, hingga membantu cucu sekolah. Maka wajar, ketika kabar rapel terdengar, harapan naik, tetapi ketika kabarnya tidak jelas, rasa gelisah ikut naik juga. Berikut ini kami sampaikan inti persoalannya dengan bahasa paling sederhana. Rapel yang menyangkut selisih kenaikan pensiun tidak bisa dibayar hanya karena ramai dibicarakan. Secara hukum, negara harus punya pijakan resmi, yaitu peraturan pemerintah. Tanpa revisi atau ketentuan baru yang berlaku, lembaga pembayar pensiun tidak dapat membayarkan selisih dengan dasar hitung baru, karena semua pembayaran harus sesuai aturan. Dalam beberapa penjelasan resmi, Taspen juga menegaskan bahwa pembayaran yang berjalan tetap mengacu pada peraturan pemerintah yang menjadi dasar terakhir yang berlaku, dan berbagai isu kenaikan rapel yang beredar tanpa payung aturan resmi perlu disikapi hati-hati. Media perbankan +3 portal Pantura +3 Oktopus +3. Selanjutnya, kita perlu memahami mengapa revisi peraturan pemerintah itu bisa memakan waktu. Ini bukan sekadar mengganti satu angka. Di dalamnya biasanya ada penyesuaian menyeluruh. Struktur gaji ASN aktif, gaji pokok pensiun, tunjangan keluarga, dan rumus perhitungan pensiun yang efeknya bisa menjalar ke banyak kategori penerima. Proses seperti ini harus sinkron. Ada Kementerian Keuangan, Kementerian Teknis terkait, tim harmonisasi perundang-undangan, sampai lembaga pengelola dan pembayar yang menyiapkan sistem dan data. Semua itu perlu ketelitian tinggi supaya tidak menimbulkan masalah baru, misalnya salah hitung, salah kategori, atau salah data penerima. Kemudian, di titik inilah kita perlu melihatnya dengan cara yang lebih adil. Keterlambatan bukan selalu berarti diabaikan. Banyak proses administrasi negara berjalan hati-hati agar ketika hak dibayarkan, pembayarannya sah, rapi, dan tidak menimbulkan sengketa. Bapak Ibu yang telah mengabdi puluhan tahun tentu paham. Dalam urusan negara, yang paling penting bukan hanya cepat, tetapi benar. Dengan izin Allah, kehati-hatian ini justru menjadi pagar agar hak pensiunan tidak dibayar asal, melainkan dibayar dengan dasar kuat. Lalu, pertanyaan berikutnya. Kalau semua harus menunggu dasar hukum, apakah lembaga pembayar pensiun benar-benar diam saja? Disinilah fakta penting berikutnya. Dalam praktiknya, persiapan teknis biasanya bisa berjalan paralel. Sistem pembayaran perlu diuji, data penerima perlu diverifikasi, dan simulasi penyaluran massal perlu dilakukan supaya ketika payung hukum sudah ada, prosesnya tidak tersendat. Karena itu, banyak pensiunan mendengar istilah lampu hijau terakhir. Maksudnya, ketika dasar hukumnya resmi, mesin administrasi yang sudah disiapkan bisa langsung bergerak. Berikut ini kami sampaikan bagian yang paling sering ditanyakan Bapak Ibu. Tanggalnya kapan? Agar tidak membingungkan, seluruh acuan target dan tenggat dalam laporan ini kami seragamkan pada 30 Desember. Namun, kami juga perlu menyampaikan dengan jujur dan tenang. Dalam tata kelola pemerintahan, tidak ada tanggal yang benar-benar final sebelum dokumen resmi ditandatangani dan dinyatakan berlaku. Jadi, 30 Desember dipahami sebagai acuan target administratif yang banyak dibicarakan sebagai titik kesiapan proses, bukan klaim mutlak tanpa syarat. Prinsipnya, kita menunggu kepastian formal, sambil melihat kesiapan teknis yang terus dipatangkan. Selanjutnya, soal jumlah. Ada pembahasan yang sering muncul. Rapel kisaran belasan juta. Penting dipahami, angka rapel bukan angka seragam untuk semua orang. Rapel adalah akumulasi selisih dari beberapa bulan yang sebelumnya belum dibayarkan karena menunggu dasar hukum. Ketika aturan baru berlaku dan perhitungan diberlakukan mundur sesuai masa berlakunya, selisih itu dikumpulkan menjadi satu pembayaran.
Karena rumus pensiun dipengaruhi masa kerja, golongan terakhir, gaji pokok, dan komponen tunjangan keluarga, maka wajar jika ada yang menerima lebih besar dan ada yang lebih kecil. Intinya, belasan juta bisa terjadi pada kelompok tertentu dengan masa kerja panjang dan komponen tunjangan yang lengkap, tetapi tidak otomatis menjadi angka pasti untuk semua orang. Kemudian, ada kabar yang menenangkan. Rencana pembayaran rapel dipahami sebagai pembayaran penuh, bukan dicicil dan diupayakan tanpa pemotongan yang tidak semestinya. Pola sekaligus memang sering diprioritaskan jika anggaran tersedia dan sistem siap, supaya para pensiunan menerima haknya secara utuh dan tidak perlu menunggu berbulan-bulan lagi. Namun tetap, jika ada kendala teknis, sistem biasanya menyiapkan skema cadangan agar penyaluran aman dan tidak menimbulkan kekacauan. Berikutnya, kita masuk pada siapa saja yang berhak. Dalam kerangka yang Anda perlukan sebagai pegangan, kelompok penerima yang dibahas mencakup pensiunan aparatur sipil negara, pensiunan Tentara Nasional Indonesia, pensiunan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pensiunan pejabat negara, serta penerima pensiun janda atau duda dari kategori tersebut. Yang bisa menghambat biasanya bukan tidak berhak, melainkan urusan administrasi, data ganda, perubahan status yang belum diperbarui, atau rekening yang tidak aktif. Karena itu, imbauan paling aman bagi Bapak Ibu adalah memastikan data pribadi dan data rekening tetap sesuai. Selanjutnya, kami sampaikan mekanisme praktisnya, karena ini penting untuk ketenangan. Pada umumnya, pensiunan tidak perlu datang ke kantor layanan hanya untuk menunggu pencairan. Sistem pembayaran dilakukan otomatis melalui rekening penerima, dan layanan pembaruan data sekarang juga makin didorong secara digital. Misalnya, Taspen menyediakan layanan pembaruan data dan pelaporan tertentu secara elektronik untuk mempermudah peserta, termasuk bagi pensiun janda atau duda dalam pembaruan data diri maupun data keluarga. Ini membantu mengurangi antrean, mengurangi kebingungan, dan mempercepat validasi jika memang dibutuhkan. Taspen, kemudian, ada hal penting terkait kelompok janda duda yang sering merasa khawatir. Apakah hak saya aman? Apakah harus lewat perantara? Dalam sejumlah pemberitaan, disebutkan, penguatan mekanisme pembayaran langsung ke rekening penerima untuk meningkatkan transparansi dan memastikan dana pensiun tiba tepat waktu tanpa perantara. Terlepas dari detail teknis yang bisa berbeda antar kasus, arah kebijakannya jelas, mempermudah penerima yang berhak dan mengurangi jalur yang berpotensi membingungkan. Pojok 1+1, pemirsa yang kami hormati, bagian berikut ini adalah suara dari lapangan, bukan untuk menggurui, tetapi untuk menggambarkan realitas. Banyak pensiunan bercerita bahwa hidup setelah purna tugas adalah fase menata ulang. Ada yang dulu terbiasa memimpin rapat, kini memimpin hal yang lebih sunyi, menjaga kesehatan, mengatur obat, dan mengelola pengeluaran rumah. Seorang pensiunan ASN di kota kecil misalnya, bercerita bahwa tiap akhir bulan, ia selalu menyiapkan amplop kecil untuk 3 hal, kebutuhan dapur, obat tekanan darah, dan sedikit tabungan untuk cucu. Ketika mendengar kabar rapel, ia tidak langsung memikirkan barang mewah. Yang ia pikirkan justru, alhamdulillah, kalau benar cair, saya bisa lunasi kontrol jantung dan perbaiki atap bocor sebelum musim hujan. Ada pula pensiunan TNI yang menyampaikan pandangannya dengan gaya tegas namun tenang. Yang paling dibutuhkan pensiunan bukan sensasi kabar, melainkan kepastian prosedur. Baginya, disiplin negara harus terasa sampai ke urusan pensiun. Kalau aturannya belum keluar, ya kita tunggu. Tapi kalau sudah keluar, jangan diputar-putar, jalankan cepat dan rapi. Begitu kira-kira intinya. Sementara dari kalangan pensiunan Polri, ada yang menekankan satu hal, jangan sampai orang tua dibuat lelah karena isu yang berseliweran. Mereka berharap informasi resmi selalu disampaikan dengan bahasa yang mudah, karena tidak semua pensiunan kuat mengikuti berita yang saling bantah di media sosial. Berikutnya, kita bahas dampak ekonomi yang lebih luas, karena ini juga bagian dari pertimbangan negara. Dana pensiun umumnya dibelanjakan di ekonomi lokal, warung, pasar tradisional, apotek, klinik, bengkel motor, tukang bangunan untuk perbaikan rumah kecil-kecilan. Ketika dana besar masuk ke tangan banyak pensiunan dalam waktu berdekatan, perputaran di daerah ikut bergerak. Dan disinilah logikanya. Kebijakan pensiun bukan hanya urusan individu, tetapi juga menyentuh denyut ekonomi masyarakat. Kemudian, soal 2026 ini juga sering ditanyakan. Banyak pembahasan menyebut pemerintah dan DPR melakukan pembicaraan mengenai arah kebijakan gaji ASN dan pensiunan dalam konteks anggaran tahun berikutnya, walaupun besaran resminya belum diumumkan dan tetap menunggu kebijakan formal.
Jadi, yang paling bijak bagi Bapak Ibu adalah membedakan arah pembahasan dengan angka keputusan. Kita boleh berharap, tetapi tetap menunggu keputusan resmi agar tidak kecewa karena rumor. YouTube plus 1. Selanjutnya, kami perlu menegaskan satu pesan penting yang juga sering muncul dalam penjelasan Taspen. Ketika masyarakat ramai membahas kenaikan atau rapel tanpa dasar aturan yang jelas, itu rawan disalahgunakan sebagai informasi menyesatkan. Karena itu, cara paling aman adalah kembali pada rujukan resmi, aturan yang berlaku, pernyataan lembaga terkait, dan saluran layanan yang disediakan. Telisik.id plus 3 Portal Pantura plus 3 Fajar plus 3. Sekarang kami rangkum secara bertahap agar Bapak Ibu benar-benar mendapatkan pegangan yang praktis. Pertama, rapel berkaitan dengan selisih pembayaran yang menunggu dasar hukum. Kedua, dasar hukum kuncinya adalah peraturan pemerintah. Tanpa itu, pembayaran selisih tidak bisa dijalankan. Ketiga, persiapan teknis bisa berjalan lebih dulu, simulasi, verifikasi data, dan kesiapan sistem. Keempat, target yang banyak dibicarakan kami seragamkan sebagai 30 Desember, namun finalitas tetap menunggu dokumen resmi. Kelima, besaran rapel berbeda-beda. Belasan juta bisa terjadi pada kelompok tertentu tergantung masa kerja, golongan, dan tunjangan keluarga. Keenam, pembayaran diupayakan sekaligus, penuh, dan aman. Ketujuh, penerima mencakup ASN, TNI, POLRI pejabat negara, serta janda duda. Kendala biasanya terkait administrasi, bukan hak. Kedelapan, pensiunan tidak perlu datang ke kantor. Pembayaran otomatis lewat rekening, dan pembaruan data makin difasilitasi secara digital. Pemirsa yang kami hormati, di bagian akhir ini kami ingin menutup dengan nada yang menenangkan. Bapak dan Ibu pensiunan adalah orang-orang yang sudah membuktikan pengabdian dalam pelayanan publik, dalam pertahanan negara, dalam menjaga ketertiban. Maka ketika negara membenahi sistem, wajar jika prosesnya tidak instan, tetapi tujuan akhirnya adalah memastikan hak dibayar dengan benar. Insya Allah, bila semua tahapan hukum dan administrasi selesai, yang sudah disiapkan secara teknis akan memudahkan penyaluran kepada Bapak Ibu tanpa perlu tenaga dan emosi terkuras. Alhamdulillah, kita masih bisa menata harapan dengan cara yang sehat. Berharap dengan sabar, mengecek informasi dari jalur yang benar, dan menguatkan sesama pensiunan agar tidak terseret kabar yang membuat resah. Dengan izin Allah, setiap hak yang memang sudah menjadi kewajiban negara akan menemukan jalannya, dan tugas kita adalah menjaga ketenangan, menjaga kesehatan, serta menjaga persaudaraan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah menyimak laporan ini sampai tuntas. Semoga Allah memberi kesehatan, ketentraman hati, dan keberkahan rezeki bagi kita semua. Mohon tetap bersabar dan penuh harap, karena kebaikan sering datang melalui proses yang rapi. Jangan lupa untuk klik suka, bagikan kepada rekan pensiunan agar tidak tertinggal kabar penting, dan berlangganan supaya Bapak Ibu selalu menerima pembaruan berikutnya. Kami akan terus menyampaikan update pada siaran-siaran selanjutnya, setiap kali ada pengumuman resmi dari pihak terkait. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.